Saatnya Anda dengar dan bicara di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia, selanjutnya kami hadirkan calon Kepala Daerah Kabupaten Merauke, pasangan Yosep Bladip Kepse dan Fauzun Nihaya, nomor urut 4, yang akan menyampaikan visi, misi, dan program dari pasangan ini. Kami persilakan. Baik, terima kasih saudara moderator yang sudah memberikan kesempatan dan waktu kepada kami. Saya sendiri Yosep Bladip Kepse dan pasangan politik saya tentunya Ibu Fauzun Nihaya. Ya, terkait dengan dinamika politik dan pembangunan ke depan, khususnya untuk kabupaten yang kita cintai, Kabupaten Merauke, memang kita perlu menyampaikan visi dan misi kepada warga masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Merauke, ya, dari Kondo sampai Digul, dari Baidub sampai dengan Tanjung Akos. Saya juga mengucapkan selamat pagi kepada kita semua, saudara pendengar RRI yang setia selalu menjadi pendengar yang baik, dan juga warga Kota Merauke dan Kabupaten Merauke dan dimanapun saudara berada. Visi dan misi kami berangkat dari tagline kami sebenarnya adalah bagaimana kita dapat mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Merauke. Kalimat ini pendek, tetapi tentunya ini kita cuplik dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bagaimana kita memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan juga ikut melaksanakan ketertiban dunia. Saya dan Ibu Fauzun melihat bahwa Merauke dalam perkembangan saat ini dan ke depan memang kita perlu mewujudkan apa yang menjadi kesejahteraan bagi seluruh masyarakat di Merauke. Seluruh masyarakat Merauke ini adalah masyarakat orang asli Papua di Merauke, tetapi juga saudara-saudara dari seluruh wilayah Indonesia yang saat ini sudah berada di Merauke dan menjadi satu kesatuan sebagai masyarakat Kabupaten Merauke, tentunya dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Dan kita juga ingin mewujudkan kesejahteraan itu untuk semua aspek. Mulai dari apa yang menjadi urusan wajib pemerintah kabupaten, ya, ada pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sosial, bagaimana juga kita siapkan ketahanan pangan kita menuju pada kedaulatan pangan, ini juga perlu kita lakukan. Dan juga kita sama-sama harus tetap menjaga agar Merauke ini menjadi rumah kita bersama. Artinya dari sisi keamanan dan ketertiban umum itu menjadi salah satu yang penting dan modal dasar bagi kita semua untuk melaksanakan pembangunan di Merauke. Kita bisa membayangkan kalau daerah kita ini tidak kondusif, pasti kita tidak bisa melaksanakan seluruh aktivitas yang ada. Oleh karena itu, saya dan Ibu Fauzun mengajak masyarakat Kabupaten Merauke secara keseluruhan, ayo kita jaga apa yang menjadi komitmen kita bersama supaya Merauke ini menjadi daerah yang sangat kondusif bagi kita semua. Tentunya ada beberapa program andalan kami yang terkait dengan visi misi kami. Yang pertama itu adalah reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi ini luas, tetapi kita ingin bahwa ada perbaikan pelayanan publik. Perbaikan pelayanan publik, misalnya kita kasih contoh, kalau misalnya kita datang ke kantor dinas ataupun mungkin tempat-tempat loket-loket pelayanan umum yang selama ini dilakukan oleh pemerintah daerah, khusus untuk petugas yang ditempatkan di loket-loket pelayanan, kita sudah harus ramah untuk melayani masyarakat. Misalnya ada ucapan salam, terus ya selamat pagi, apa yang bisa kami bantu, sehingga masyarakat itu merasa terlayani. Masyarakat merasa dekat dengan pemerintah dalam hal pemerintah siapkan pelayanan kepada masyarakat. Yang berikutnya bahwa
kita fokus juga untuk pendidikan dasar 9 tahun. Kenapa kita harus urus pendidikan dasar? Karena memang ini regulasi sudah mengatur secara jelas dan ini juga kewenangan pemerintah kabupaten tentunya. Jadi khusus untuk pendidikan dasar 9 tahun, kami berdua punya komitmen ke depan, kalau nanti kami terpilih dan didukung mayoritas masyarakat Merauke, tentunya kami ingin bahwa pendidikan dasar 9 tahun, segala sesuatu yang dibutuhkan dalam operasional itu kita siapkan dengan baik. Dan tidak ada lagi, ke depan tidak ada lagi mungkin keluhan terkait dengan pakaian seragam, sepatu, ya mungkin buku-buku yang dibutuhkan oleh siswa-siswi kita di pendidikan dasar, khususnya mulai dari PAUD, TK, SD sampai dengan SMP harusnya sudah tuntas. Kita juga tetap memberikan perhatian kepada pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Tetapi tentunya ini kita lakukan setelah pendidikan dasar yang menjadi tugas pemerintah kabupaten ini tuntas kita lakukan, baru kita melangkah ke pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Khusus untuk program bidang kesehatan, kami juga ingin seluruh masyarakat, ya mungkin kartu Papua Sehat sudah ya tidak kita jalankan lagi, tetapi kita ingin semua masyarakat tercover dalam JKN, Jaminan Kesehatan Nasional, sehingga seluruh masyarakat Kabupaten Merauke ke depan harus kita pastikan tercover dalam JKN. Itu yang kami akan lakukan, sehingga data itu menjadi penting, koordinasi antar OPD atau antar dinas itu perlu kita lakukan, misalnya Dinas Kependudukan Catatan Sipil, terus Dinas Kesehatan, ini perlu kita koordinasikan dengan baik sehingga data tersedia dan data itu berbasis pada ya tentunya kerjasama dengan RT, RW, lurah dan juga kepala kampung sampai ke tingkat distrik yang akan mensuplai data ke dinas sehingga dinas bisa mengelola data itu dan menjadi dasar untuk melaksanakan program ke depan. Ini yang nanti akan kami lakukan. Ada beberapa hal lain juga nanti akan menjadi program andalan kita, mungkin nanti sebentar juga disampaikan oleh Ibu. Ya, saya cuma akan menyoroti dua hal ini. Yang berikut itu untuk program-program sosial. Ini juga harus berbasis data. Karena tentunya dari waktu ke waktu kita ingin masyarakat kita tingkat kesejahteraannya akan semakin bagus sehingga kita ingin memperbaiki data. Kalau data kita bagus, otomatis kita akan melakukan pendekatan dan juga program-program kita akan tepat sasaran. Oleh karena itu kita juga harus khusus untuk program-program sosial yang namanya bantuan itu mungkin ke depan akan berkurang kalau program-programnya bisa berjalan dengan baik di setiap OPD. Dan ini butuh koordinasi antar OPD dan butuh langkah-langkah yang harus kita lakukan sehingga bisa teratasi dengan baik. Program perumahan itu juga menjadi program andalan kita ke depan karena kita juga ingin memastikan satu keluarga satu rumah. Sekarang kita bisa lihat ada satu rumah 2-3 keluarga. Ini perlu kita ya atasi persoalan-persoalan ini. Di Merauke sendiri, di dalam kota Merauke ini ada titik-titik di mana harus kita memberikan perhatian lebih. Ya, mungkin di Jalan Noari ada titik, di Transito dan sekitarnya, di belakang Stadion Maro ini juga menjadi perhatian kita, di Onggatmit, di Kaliweda. Ini juga banyak titik-titik masyarakat yang harus kita memberikan perhatian lebih. Sehingga program perumahan, program pendampingan dan pemberdayaan itu harus kita lakukan. Termasuk anak-anak kita yang anak-anak orang bilang, tapi saya tidak selalu sebut dengan sebutan ya merek lem, tetapi saya lebih pada anak-anak inhalansia. Ini perlu kita perhatikan juga sehingga memang mereka harus mendapatkan perhatian bagi kehidupan mereka selanjutnya. Termasuk nanti orang tua jompo atau orang dengan gangguan jiwa dan lain sebagainya itu perlu kita lakukan perhatian. Mungkin nanti Ibu bisa menambahkan sedikit sebelum nanti mungkin ada pertanyaan lanjutan. Iya, silakan Bu. Iya, terima kasih. Selamat pagi
para pendengar RRI yang kita banggakan, kami pasangan Yosef Fauzun tentu melihat Merauke ke depan ini adalah punya potensi yang luar biasa untuk kita garap bersama. Sehingga misi kami ke depan tentu harus menuntaskan banyak hal. Tadi pasangan politik saya sudah jelaskan banyak hal, tetapi ada banyak hal lagi yang memang ke depan menjadi komitmen kita bersama. Di antaranya adalah sektor pertanian. Merauke ini siapa yang tidak tahu sumber daya alam pertanian yang luar biasa. Sehingga pasti ke depan di sektor pertanian yang akan kami lakukan adalah memastikan infrastruktur pertanian ini betul-betul ada dan luar biasa untuk petani kita. Misalkan harus ada alat-alat mesin pertanian, karena kita sudah pada wilayah mekanisasi, tentu kita tidak kembali pada alat-alat pertanian yang sifatnya tidak ada atau manual. Tentu alat mesin pertanian menjadi prioritas kita adakan untuk membantu petani kita. Kemudian kita pastikan juga jalan usaha tani, jembatan tani, dan BBM bersubsidi khusus petani, itu juga kuotanya pasti akan kita perjuangkan kembali. Nah, sisi lain yang sering menjadi persoalan adalah ketika surplus beras, harga beras kita juga sering turun. Tentu ke depan kita pastikan bagaimana harga beras bisa stabil dengan kita membangun kerjasama dengan pihak-pihak terkait, sehingga pemasaran beras kita juga bisa maksimal dan petani tidak dirugikan. Ke depan ini tentu menjadi hal yang perhatian kita. Sisi lain di bidang perikanan yang saudara-saudara kita yang ada di Pulau Kimam ini juga ikan seringkali dibuang-buang begitu saja, sehingga ke depan kita juga pikirkan bagaimana mengoptimalkan ikan-ikan ini bisa menjadi diversifikasi pengolahan ikan dan hasilnya bisa dirasakan oleh masyarakat kita, baik produksi ikannya atau hasil dari produksi ikan untuk pendapatan masyarakat kita. Pasti ini ke depan akan kami lakukan. Sisi lain, berbicara soal pendampingan untuk masyarakat asli Papua, ini memang menjadi satu hal yang harus prioritas kita lakukan. Berbicara dana otonomi khusus Papua berarti kita berbicara siapa yang berhak untuk mendapatkan. Tentu yang berhak mendapatkan adalah saudara-saudara asli Papua kita, dan mereka butuh yang namanya pendampingan, butuh yang namanya kita sama-sama buat mereka lebih mandiri dan juga sukses. Tentu ada pola-pola yang ke depan pasangan kami akan lakukan. Misalkan saudara-saudara kita harus siapkan dengan adanya BLK. BLK ini tentu, Balai Latihan Kerja ini tentu akan membantu saudara-saudara kita untuk memberikan kapasitas mereka untuk bisa bekerja dengan baik, dengan melihat potensi yang ada di sekitarnya. Nah, tentu persoalan UMKM ini juga menjadi sasaran kita ke depan. Bagaimana ekonomi kerakyatan kita yang bisa kita lakukan adalah melalui UMKM. UMKM harus kita support dengan modal usaha yang memang mampu kita lakukan, entah itu dari APBN atau APBD. Karena seringkali UMKM ini bagian dari ekonomi kerakyatan tapi tidak maksimal untuk kita support. Jadi beberapa hal itu yang tentu menjadi perhatian kita bersama, dan kita tentu ingin menjadikan Merauke ramah perempuan dengan pemberdayaan atau kegiatan-kegiatan untuk perempuan, dan mewujudkan Merauke yang juga ramah anak dan lansia. Ini menjadi cita-cita kita bersama, sehingga apa yang akan kami lakukan sesuai dengan tujuan tagline kami, sejahtera untuk semua, itu bisa terwujud dengan baik. Terima kasih. Baik, Pak Yosef dan Ibu Fauzun, pembangunan pendidikan dan juga kesehatan di Kabupaten Merauke sering diperhadapkan dengan masalah infrastruktur sarana pendidikan maupun sumber daya manusia tenaga pengajar yang masih sangat terbatas. Jika Anda terpilih, apa program atau strategi Anda untuk menyelesaikan persoalan-persoalan mendasar ini? Iya, baik. Yang pertama, sesuai dengan regulasi yang ada, tentu saja kita ingin melihat postur APBD kita. Kalau bicara pendidikan, berarti sudah ketentuan undang-undang bahwa 20% dari total APBD adalah dana pendidikan. Kita di Papua juga ada dana otsus untuk pendidikan, sehingga kita bisa ya kolaborasi antara dana otsus
yang juga sasarannya notabene adalah orang asli Papua, khusus untuk kampung-kampung yang mungkin mayoritas orang asli Papua, mungkin kita bisa dorong dana otsus. Tetapi khusus untuk seluruh wilayah Kabupaten Merauke, tentunya saja APBD kita yang 20% akan kita perhitungkan dengan baik. Mungkin yang perlu kita lakukan selamanya ini, kita harus evaluasi secara menyeluruh. Misalnya kita evaluasi sesuai dengan kewenangan pemerintah Kabupaten Merauke, tenaga pendidik ada berapa? Tenaga pendidik yang honorer berapa, yang pegawai negeri berapa? Sehingga kita bisa distribusi tenaga pendidik itu ke setiap sekolah dengan merata. Yang kedua, kita bicara terkait dengan infrastruktur yang ada, gedung sekolah, meja kursi, ruang belajar itu harus juga terpenuhi. Kalau misalnya itu SD misalnya, berarti harus ada 6 kelas. Nah, 6 kelas minimal satu kelas isi berapa? Misalnya 40 siswa. Ini harus kita kalkulasi dengan baik. Kalau misalnya ada satuan pendidikan atau sekolah yang berada di wilayah kota yang mungkin peminatnya banyak, berarti kita sudah harus memperhitungkan ruang belajar itu disediakan sesuai dengan jumlah siswa yang ada. Yang berikutnya lagi bahwa kita juga harus bicara terkait kurikulum dan lain sebagainya. Tentu saja kalau bicara infrastruktur, saya dan Ibu Fauzun akan mengevaluasi kembali apakah program-program fisik itu masih tepat kita tempatkan di Dinas Pendidikan atau kita kembalikan ke Dinas PU, supaya Dinas Pendidikan ini fokus mengerjakan apa yang menjadi urusan pendidikan. Ya, mulai dari tadi yang saya sebutkan, tenaga pendidik, terus mungkin ruang belajar, kurikulum, termasuk kurikulum muatan lokal dan lain sebagainya. Ini yang harus kita lakukan. Sehingga kita fokus Dinas Pendidikan mengurusi apa yang menjadi kewajiban atau urusan pendidikan, dan dinas yang lain yang punya kewenangan melakukan apa yang menjadi kewajiban mereka di bidang misalnya infrastruktur dan lain, mungkin itu yang kita harus dorong seperti itu, sehingga tidak tumpang tindih melaksanakan fungsi-fungsi itu di dinas masing-masing. Ya, terkait tadi yang ditanyakan bagaimana persoalan pendidikan hari ini, tidak adanya tenaga pendidik yang selalu standby ya, ini memang menjadi satu persoalan. Saya menambahi yang disampaikan beliau, selain persoalan infrastruktur pendidikan yang harus tuntas, ini adalah soal bagaimana sebuah profesi ini yang harus kita hargai. Nah, tentu pasangan kami bagaimana ke depan guru-guru yang berada di wilayah 3T harus kita perhatikan, mungkin ya ASN harus ada TPP, kemudian yang honorer berarti harus kita tambah insentifnya. Ini kan bagian dari sebuah strategi menghargai orang sehingga orang merasa aman dan nyaman untuk menjalankan tugasnya. Tidak hanya itu, kami berdua juga mencoba dengan adanya satuan tugas khusus untuk pendidikan di wilayah-wilayah distrik tertentu. Karena apa? Seringkali guru-guru honorer mengambil gaji itu kan harus turun kota, sehingga mereka tidak kembali lagi dalam jangka waktu yang cukup, rentan waktu cukup lama. Ketika kita bisa membuat sebuah satuan tugas khusus pendidikan, cukup di distrik-distrik itulah yang akan menangani dan pembayaran bisa dilakukan di daerah-daerah tertentu itu. Begitu. Menyangkut pembangunan yang keberpihakan terhadap orang asli Papua, apa nanti yang akan Anda lakukan bersama ketika Anda terpilih, program-program strategis bagi orang asli Papua sendiri, sehingga orang asli Papua bisa merasakan betul pembangunan yang dilakukan di kabupaten kita ini? Kita harus mengevaluasi perjalanan selama ini dalam proses berpemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, dan juga keberpihakan kepada orang asli Papua. Yang harus kita lakukan memang, kalau melihat ke belakang, banyak program yang sudah kita laksanakan, tetapi outputnya itu mungkin belum terukur secara baik, sehingga mungkin kita harus lihat ke belakang lagi bahwa oh ternyata yang kita butuhkan ke depan adalah pola pendampingan. Jadi kita harus perkuat pendampingan, sehingga pendampingan ini yang perlu kita lakukan bersama dengan saudara-saudara se-Nusantara, bahwa
keterlibatan perguruan tinggi dan teman-teman di LSM yang sudah mungkin terbiasa untuk melakukan pendampingan kepada masyarakat kita, ini juga bisa kita lakukan. Jadi anggarannya disediakan oleh pemerintah, tetapi nanti pelaksananya pemerintah bisa ikut serta melalui aparatur, tetapi perguruan tinggi dan teman-teman LSM juga bisa kita libatkan untuk melakukan pendampingan kepada orang asli Papua. Ya. Tambahan Ibu? Iya, sedikit tadi di awal sudah saya sampaikan, berbicara saudara-saudara asli Papua kita, yang paling penting itu adalah bagaimana ada pola pendampingan yang lebih baik, kemudian kita bisa memahami kebutuhan mereka sesuai dengan kearifan lokal. Tentu yang bisa kita lakukan adalah biar saudara-saudara kita juga bisa berdiri sendiri, memanfaatkan potensi alam yang ada di sekitar. Pasti kita butuh yang namanya BLK yang tadi saya sampaikan, karena dengan jalan itulah saudara-saudara kita bisa kita dampingi dengan baik sehingga mereka bisa menyerap segala apa yang dibutuhkan saat ini. Karena kita tahu Merauke ini sudah terbuka, investasi sudah banyak, masyarakat asli Papua jangan hanya sebagai penonton. Jadi kami pasti punya harapan pendampingan, kemudian bagaimana menyiapkan balai latihan kerja untuk teman-teman kita sehingga siap pakai di tempat-tempat tertentu begitu. Kehidupan masyarakat Kabupaten Merauke sangat majemuk. Seluruh suku bangsa ada hidup berdampingan damai di sini. Jika Anda berdua terpilih, bagaimana Anda bisa meyakinkan kehidupan masyarakat kita hidup terus dalam keselarasan? Baik, terima kasih. Saya pikir yang pertama bahwa kita membangun Merauke harus dengan penuh keseimbangan. Keseimbangan berarti kita memperhitungkan saudara-saudara kita orang asli Papua, tetapi juga saudara-saudara se-Nusantara yang ada di Kabupaten Merauke. Proporsinya harus kita bagi dengan baik. Artinya perhatian harus kita lakukan dengan baik, tanpa melihat misalnya latar belakang agama, suku dan lain sebagainya. Jadi proses asimilasi itu harus bisa kita pupuk, kita jalankan dengan baik di Merauke, ya, supaya semua orang merasa bahwa Merauke adalah rumah kita bersama. Jadi pendekatan-pendekatan kepada kelompok-kelompok masyarakat itu perlu kita lakukan dengan semangat kebersamaan, kebinekaan. Saya pikir itu bisa kita kerjakan di Kabupaten Merauke. Komunikasi menjadi hal yang sangat penting dan juga diikuti dengan tentu saja program-program pembangunan yang bisa kita lakukan dan bisa dirasakan manfaatnya oleh semua orang di Kabupaten Merauke. Itu mungkin hal yang paling penting untuk kita lakukan ke depan. Jadi tentu saja kita juga harus memelihara apa yang menjadi semboyan kita, Isakot Bekai, Isakot Kai, satu hati satu tujuan, bahwa apa yang kita miliki saat ini di Merauke, sumber daya yang kita miliki ini harus bisa terdistribusi dengan baik kepada seluruh pemangku kepentingan yang ada di Kabupaten Merauke. Jadi seluruh masyarakat, masyarakat Nusantara yang ada di Kabupaten Merauke juga bisa ikut merasakan apa yang menjadi kebutuhan atau keharusan yang bisa mereka rasakan bagi kehidupan mereka di Kabupaten Merauke. Bu Fauzun ada tambahan? Iya, kami pikir Merauke ini sudah seperti ini ya, mininya Indonesia, semua kumpul di sini gitu ya. Kita lihat sudah ada damai dan lain sebagainya, tidak ada perselisihan yang begitu berarti atau konflik antar agama atau konflik antar suku. Nah itu tentu kami berdua ke depan juga harus menjaga itu tetap berlanjut dengan bagaimana juga forum komunikasi antar umat beragama, forum komunikasi antar paguyuban juga terus kita maksimalkan, dan dalam kegiatan apapun kita juga harus melibatkan mereka dalam arti kegiatan-kegiatan yang sifatnya seremonial, misalkan di hari ulang tahun Merauke kita juga bisa mengajak mereka untuk selalu guyub bersama, rukun bersama dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang memang kehadiran mereka itu adalah wujud dari kerukunan yang kita ciptakan itu. Baik, terkait dengan 27 November hari pencoblosan tahun 2024, apa yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat kita yang ada di Kabupaten Merauke? Silakan. Baik, terima kasih.
Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Merauke yang kami cintai dan kami kasihi, dari Baidup sampai Tanjung Akos, dari Kondo sampai dengan Digul, potensi kita di Merauke sumber daya alam melimpah. Pendekatan pembangunan sudah dilakukan. Kita hanya ingin melakukan perbaikan-perbaikan untuk semua bidang yang selama ini menjadi andalan kita. Merauke tidak punya gunung emas, tapi Tuhan memberikan kita alam yang luas dan sangat berpotensi untuk pertanian. Mari kita membangun dari sisi pertanian yang menjadi andalan kita, tetapi juga diikuti dengan kesehatan, pendidikan, dan juga sektor yang lain termasuk infrastruktur, sosial, dan juga kita bersama-sama harus ikut menjaga agar Merauke tetap kondusif bagi kita semua. Sehingga tanggal 27 nanti tentu saja saya dan Ibu Fauzun adalah pasangan laki-laki dan perempuan. Kami ingin menghadirkan keseimbangan dalam segala hal di Kabupaten Merauke. Untuk itu Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Merauke, jangan ragu untuk datang ke TPS. Hak Bapak Ibu untuk menentukan siapa pemimpin ke depan. Kami berdua ada di nomor 4. Bapak Ibu silakan datang melihat dan memilih pasangan kami, pasangan Yosef Gepse dan Fauzun Nihaya, pasangan Nusantara dan pasangan Bapak Mama, dan pasangan laki-laki dan perempuan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya. Iya, terima kasih para pendengar RRI yang kami banggakan. Salam kasih dan juga salam kompak dari kami. Intinya Pilkada hari Rabu tanggal 27 November kita sambut dengan sukaria, sukacita. Persoalan beda pilihan itu biasa, tetapi yang paling penting adalah kita saling mendoakan dan yakin siapapun yang Bapak Ibu pilih itu adalah yang terbaik dan sesuai dengan hati nurani. Membangun Merauke bukan hanya kami berdua saja, tetapi butuh kerjasama, kolaborasi dan juga sinergitas dari seluruh masyarakat yang ada. Sehingga suksesi pilkada ini adalah suksesi kita bersama. Masyarakat harus tentukan hak pilihnya dengan baik, tanpa ada intimidasi, tanpa ada iming-iming, sehingga terwujudlah pilkada yang luar biasa dan masyarakat bisa merasakan kehadiran pemimpinnya untuk masa depan Merauke yang lebih baik dan lebih sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia, demikian penyampaian visi, misi, dan program dari pasangan calon kepala daerah Kabupaten Merauke nomor urut 4, Joseph Ladip Gepse, Fauzun Nihaya. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih atas partisipasi Anda bersama Pro 1 RRI Merauke.